Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa pagi kita hari ini. Mari sahabat, kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam kerinduan kami juga untuk mendengar tuntunan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kami, sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom sahabat Kristus yang setia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga."
Sahabat, tema renungan kita hari ini adalah percaya kepada Yesus dari hati yang rendah. Firman ini mengajak kita untuk melihat kembali dari mana iman kita bertumbuh dan bagaimana iman itu dijalani, terutama di tengah kehidupan keluarga kita sehari-hari. Sahabat Kristus, pernahkah kita merasa atau berada di satu titik kita merasa lelah? Lelah menjadi orang tua, lelah menjadi pasangan, lelah sebagai anak, mungkin menjadi orang tua yang sudah berusaha tetapi anak sulit diatur, menjadi pasangan, mencoba untuk mengerti tetapi selalu disalahpahami, lelah menjadi anak yang ingin membanggakan orang tua, berbuat selalu tepat seperti perkataan tapi selalu tidak cukup bagi orang tua. Dalam situasi seperti ini seringkali kita berkata dalam hati, kenapa begini terus? Aku sudah berusaha sebaik mungkin, aku sudah melakukan bagianku. Tanpa sadar kita datang kepada Tuhan bukan hati yang kosong, tetapi dengan hati yang penuh tuntutan, penuh perhitungan, penuh rasa aku sudah cukup baik Tuhan. Namun justru di saat inilah Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya? Mengapa kemiskinan justru disebut berbahagia? Mari kita kembali melihat bagian firman Tuhan hari ini. Yesus memulai khotbahnya yang paling terkenal dalam Injil, bukan dengan perintah, bukan dengan teguran, tetapi dengan undangan anugerah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yesus tidak sedang memuji kemiskinan materi. Ia berbicara tentang kemiskinan rohani. Kesadaran bahwa di hadapan Allah, kita tidak membawa apa-apa. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berkata, Tuhan, aku tidak cukup kuat tanpa Engkau. Aku tidak bisa membangun hidupku, keluargaku, imanku dengan kekuatanku sendiri. Inilah sikap hidup yang Yesus cari. Bukan keluarga yang kelihatan sempurna, tapi keluarga yang bergantung kepada Allah. Dan kepada orang-orang seperti inilah Yesus berjanji, karena merekalah yang akan empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah bukan milik mereka yang merasa paling benar, tetapi milik mereka yang datang kepada Yesus dengan tangan kosong dan membiarkan Yesus memenuhi hidup mereka. Yesus sendiri adalah Raja kerajaan itu. Dialah yang menjadi kekayaan bagi mereka yang mengakui kemiskinan rohaninya. Dan firman itu mengalir langsung ke kehidupan kita hari ini, terutama di dalam keluarga. Sahabat, keluarga sering menjadi tempat di mana kesombongan rohani paling halus bekerja. Sebagai orang tua, kita merasa aku lebih tahu, aku sudah berpengalaman. Sebagai pasangan, kita berpikir, aku yang paling sering mengalah, aku yang paling benar. Sebagai anak, kita berkata, mereka tidak mengerti aku. Tanpa kita sadari, kita tidak lagi miskin di hadapan Allah. Kita merasa cukup kaya dengan pendapat kita sendiri. Yesus mengundang kita melalui firman-Nya hari ini untuk kembali kepada sikap awal iman. Datang kepadanya dengan hati yang rendah. Baik kita atau keluarga kita diberkati bukan karena tidak ada konflik, tetapi kita atau keluarga kita diberkati karena kita mau berkata bersama-sama, Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Saat orang tua mau berdoa dan berkata, Tuhan ajari aku mengasihi anakku, itulah kemiskinan rohani yang membawa kerajaan Allah masuk ke dalam rumah. Saat suami atau istri mau berkata, Tuhan, kami tidak sanggup tanpa Engkau, disitulah damai Kristus mulai bekerja bagi suami dan istri. Percayalah kepada Tuhan Yesus bukan hanya sebagai pengakuan iman, tapi sebagai cara hidup kita sehari-hari, dimulai dari rumah kita sendiri. Apa yang bisa kita kerjakan atau lakukan secara sederhana untuk membuktikan bahwa kita mau untuk memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan untuk bisa bertumbuh? Pertama, datanglah kepada Yesus dengan jujur.
Berhenti berpura-pura kuat, akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Kedua, latihlah kerendahan hati di dalam keluarga. Belajar berkata maaf, belajar untuk mendengar, belajar berdoa bersama, meski singkat dan sederhana. Ketiga, percayakan keluarga kepada Yesus setiap hari, bukan hanya saat krisis, tetapi dalam rutinitas sehari-hari. Yang pertama, datang kepada Yesus. Kedua, latih kerendahan hati. Yang ketiga, percayakan keluarga kepada Tuhan. Ingatlah, kerajaan Allah hadir bukan di rumah yang paling rapi, tetapi di rumah yang membuka pintu bagi Kristus. Selamat merenungkan waktu hening untuk kita bersama. Mari kita menutup doa pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau yang mengingatkan kami bahwa di hadapan-Mu kami hanya orang-orang yang membutuhkan anugerah dari Tuhan. Kami mengakui Tuhan, seringkali kami merasa cukup kuat, cukup benar, cukup mampu, dan bahkan itu juga terjadi di dalam keluarga kami. Ampuni kami ketika kami lebih mengandalkan diri kami daripada bersandar kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, hati yang mau merendahkan diri, terbuka dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami mohon biarlah keluarga kami juga terus Tuhan mampukan untuk bisa memiliki hati yang terbuka. Orang tua kami, anak-anak kami, dan bahkan pasangan kami. Dan secara khususnya kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin sedang bergumul. Orang tua kami yang mungkin lelah di dalam mencari nafkah. Anak-anak yang mungkin pernah terluka. Atau bahkan pasangan yang mungkin sedang mengalami masa-masa yang susah dan hampir menyerah. Kiranya kerajaan-Mu hadir di tengah rumah-rumah keluarga sahabat kami, dan bahkan mungkin di dalam keluarga kami. Dan kiranya kuatkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya memahami firman-Mu, tetapi menghidupinya setiap hari di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.